Hidupku darimu dan hanya untukmu, seluruh hidupku ku persembahkan bagimu. Tanpamu ku tak mampu hidup, Yesus kau sumber kuatku, dan aku milikmu selalu, ku milikmu. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan bisa beribadah, dan itu adalah kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Yuk kita buka Alkitab kita, saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengetahui hal ini, kebenaran ini membuat hati saya penuh dengan sukacita, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia sungguh tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini luar biasa. Ungkapan ini terlalu dalam, dan dapat dipahami, dapat dikatakan, dapat diungkapkan oleh orang-orang yang mengatakan sungguh tak terselami kasih-Mu Tuhan. Saudara, kasih itu adalah hakikat dari Allah, sifat dari Allah, atribut Allah. Kalau saya menggunakan istilah atribut, itu memiliki arti yang melekat atau dimiliki. Itulah hakikat dari Allah. Allah nggak bisa dipisahkan dengan sifat ini. Allah nggak bisa dipisahkan dengan karakter ini. Allah itu kasih. Tetapi dengar, kasih itu bukan Allah. Allah itu kasih. Tetapi inilah hakikat dari Allah, sifat dari Allah, atribut dari Allah. Dia memiliki kasih itu. Dia adalah kasih itu sendiri. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini tentang apa yang baru saja kita baca, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Tugas dan hak istimewa dalam mengasihi Allah akan menjadi jelas ketika kita berpikir tentang satu pribadi yang namanya Yesus. Jika kita terlepas dari memikirkan Yesus, maka semua pemikiran kita tentang Allah akan jauh dan kehilangan arah, dan kita akan menjadi sulit untuk dapat memahami apa artinya kasih, apa artinya cinta sejati itu, saudara. Kita akan sulit. Kalau kita nggak memikirkan satu pribadi ini, kita akan sulit. Karena siapa manusia bisa mengenal arti kata kasih? Karena mengasihi Tuhan tanpa memahami mengapa Allah sampai memberikan Yesus akan membuat kita kehilangan arti dari mengasihi Tuhan. Karena pusat dari seluruh kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita nggak bisa enggak untuk berpikir tentang Yesus. Dari awal penciptaan, bagian yang paling menakjubkan yang dilakukan Allah bukan ketika Dia menciptakan dunia. Hanya cukup dengan jadilah, jadi. Apa yang Dia ucapkan itu jadi, semuanya jadi. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, tidak ada yang jadi. Ayat 2 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Dari segala sesuatu yang kita dapat lihat, tanpa firman itu nggak ada. Tanpa Yesus tidak ada. Karena Yesus adalah firman Allah. Oke? Dia adalah firman yang jadi manusia. Dari awal penciptaan, bagian yang paling menakjubkan yang dilakukan Allah adalah Dia turun ke bumi dalam oknum Yesus. Bukan ketika Dia menciptakan apapun ini. Hal yang paling menakjubkan, yang paling luar biasa yang dilakukan Allah adalah Allah menjadi manusia. Ini luar biasa. Ini yang sudah dilakukan oleh Allah yang paling hebat. Paulus, kita tahu siapa Paulus. Dia adalah seorang rasul. Paulus yang tidak pernah melihatnya sebagai manusia, nggak seperti para murid-murid, ya. Tetapi dia bisa mengasihinya dengan gairah yang sama dengan gairah Petrus. Dia bisa mengasihi Tuhan dengan gairah yang sama seperti Yohanes.
Dan murid-murid Yesus yang lainnya, yang waktu itu hidup melihat Yesus dengan mata kepalanya. Paulus sangat mengasihi Tuhan. Dia menyadari bahwa dengan mengasihi Yesus, dia otomatis sungguh mengasihi Tuhan. Begitupun dengan kita. Dengan kita mengingat, dengan kita mengasihi Tuhan Yesus, otomatis kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Dan sewaktu mereka mengasihi Dia dan bekerja bagi Dia, bersedia mati bagi Dia. Wow, kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka hidup untuk mengasihi Tuhan, mereka menggenapi firman Tuhan, mereka menggenapi seluruh rencana Tuhan. Pengalaman yang sama ini juga, saudara, seperti Paulus, bisa menjadi pengalaman kita. Pada orang-orang percaya sekarang ini, Kristus ada bagi kita semua. Dari kita hari ini mendengar firman Tuhan, saya mau katakan bahwa kasih-Nya begitu hebat. Amin, saudara. Dia adalah sahabat yang selalu hadir dalam setiap waktu bagi kita ketika kita ada dalam keadaan sendiri. Dia adalah pribadi yang begitu setia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan, berarti kita belum sampai untuk mengasihi Tuhan. Hal yang pertama, mengapa Yesus adalah bukti dari kasih Allah? Mengapa Yesus diberikan kepada kita? Hal yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Saya ulangi, saudara. Hal yang pertama, karena kasih itu, karena kasih yang begitu besar, Allah adalah kasih. Saya mau katakan, Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan bagaimana Allah sangat mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, manusia tidak sanggup untuk mengasihi tanpa mengenal Allah. Saya ulangi, manusia tidak sanggup mengasihi tanpa mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Kasih itu berasal dari Allah, karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, saudara, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Artinya, kalau Allah nggak menyatakan kasih, manusia tidak mungkin hidup dalam kasih. Karena manusia nggak mengenal kasih akibat dosa, kehilangan pengenalan akan Allah, sehingga kita nggak hidup dalam kasih. Dan setiap orang yang mengasihi, Alkitab katakan, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, kalau kita hidup dalam kasih, kita mengenal Tuhan. Kasih Allah itu dinyatakan kepada semua orang. Kita dapat membayangkan bagaimana hidup manusia tanpa hubungannya dengan sesama, tanpa Allah. Pasti hancur, saudara, ya. Pasti hancur. Tetapi kita bersyukur, pagi hari ini kita ada. Kita boleh bangga karena Allah mengasihi kita dan kita hidup dalam kasih. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa Allah menunjukkan kasih-Nya itu pada kita? Melalui Yesus. Karena Yesus Kristus adalah jaminan yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Saya bersyukur, saudara, ada banyak orang yang ketakutan karena wabah corona. Tetapi saudara dengar, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, kehidupannya itu terjamin. Amin, saudara. Mau seperti apapun akhirnya, hidupnya terjamin. Saudara, supaya apa, saudara? Yesus Kristus yang bagian kedua adalah jaminan yang membebaskan kita dari hukuman kekal, supaya manusia yang berdosa tidak masuk dalam hukuman kekal. Artinya apa? Allah memperkenalkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup kepada kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di sepanjang sejarah dunia ini, tidak ada satu pribadi dalam sejarah yang berani menyatakan, Akulah jalan kebenaran. Saudara lihat, tetapi ada satu pribadi, satu-satunya yang mengatakan, Akulah jalan kebenaran.
Orang berdoa kepada Tuhan dan berkata, tunjukkanlah jalan kebenaran itu, tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Tetapi saya mau katakan, Alkitab yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu telah dinyatakan kepada kita, pembaca hari ini. Satu pribadi yang pernah mengatakan hal ini, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Akulah jalan kebenaran, supaya manusia yang berdosa tidak masuk dalam hukuman kekal. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan apa, saudara? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Itu firman Tuhan katakan, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itu firman Tuhan katakan. Jadi yang tidak percaya pasti dihukum. Firman Tuhan gak pernah kompromi. Yang percaya selamat, yang tidak percaya dihukum. Selesai. Kalau engkau percaya, kepercayaanmu inilah yang membuat engkau dapat ada di jalan kebenaran dan hidup itu. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya tidak turut dihukum, sementara yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, dengan perkataan lain, orang yang tidak percaya pasti tidak akan dibebaskan dari hukuman kekal, karena hidup manusia ada dalam dosa yang ditanggungnya sendiri. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sangat menginginkan manusia, Allah sangat menginginkan kita manusia dapat bersama-sama dengannya dalam rumahnya yang kekal. Di mana, saudara? Di surga. Allah begitu baik. Dia menginginkan supaya setiap orang dapat berada bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus Kristus adalah jaminan yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus Kristus adalah undangan VVIP yang diberikan Allah untuk setiap orang, agar setiap orang dapat masuk ke dalam surga. Undangan itu sudah diberikan bagi kita. Sejak kita percaya, engkau sudah memperoleh tiket. Engkau sudah mempunyai satu tiket yang tujuannya, destininya adalah surga. Amin, saudara. Bagi yang memiliki tiket ini, surga sudah pasti. Kalau engkau benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan, surga itu pasti. Surga sudah pasti, bukan mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan dia ada di sisi Tuhan. No, kita pasti ada di sana. Amin, saudara. Surga pasti menjadi bagian kita. Tetapi dikatakan dalam ayat pertama, Allah itu kasih. Tanpa kasih kita nggak kenal Dia. Engkau jadi orang Kristen tapi nggak hidup dalam kasih, tanggung itu sendiri, saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia, kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau melakukan semua perintah-perintahku. Tandanya ini, saudara. Mengapa kita bisa ada di surga? Karena kita hidup dalam kasih Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, sehingga Allah disenangkan, Allah dipuaskan, juga manusia disenangkan dan manusia dipuaskan. Ketika kita menjadi berkat bagi sesama, Allah dipuaskan. Ketika kita dapat hidup dalam kasih, Allah dipuaskan. Amin, saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kenapa kita mendapatkan tiket ini, saudara? Kenapa surga itu menjadi pasti bagi kita? Karena Yesus adalah jaminan kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada. Garis tebal di situ, saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada. Di dalam siapapun tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Kata Dia itu huruf besar, Dia. Berarti itu adalah Yesus. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 ini menerangkan tentang Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan. Amin, saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Alkitab berkata, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita sama-sama orang berdosa, tetapi kita nggak bangga dalam dosa. Kita bangga kepada satu pribadi pembebas kita yang sampai memberikan tiket ini. Engkau pasti bersama-sama aku dalam surga, Yesus Kristus. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah lebih dulu menyatakan kasih-Nya. Artinya apa? Kita harus belajar untuk hidup di dalamnya. Bagi orang yang ingin menerima kasih-Nya, Allah menunggumu sekarang ini juga. Bagi orang yang mau percaya, Allah mau menyatakan kasih itu kepada Anda sekarang juga. Allah begitu baik. Allah menunggumu sekarang. Ia mengasihi Anda. Even Anda adalah orang jahat dan berkata, Tuhan, saya nggak berguna. Engkau tertolak, engkau terbuang, dan engkau nggak merasa dirimu berharga karena engkau telah melakukan kejahatan yang sangat memalukan di mata Tuhan. Tetapi dengar, Allah tetap mengasihi kamu. Allah tetap mencari engkau. Allah tetap menunggumu. Allah tetap mencintaimu. Allah tetap menerimamu apa adanya dengan kasih yang tanpa syarat. Terimalah kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya. Terimalah keselamatan itu, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Amin, saudara. Kita semua adalah orang berdosa. Allah mencari orang berdosa. Dia nggak mencari orang benar. Allah datang untuk orang-orang berdosa, dan kita semua adalah orang-orang berdosa karena Allah kita dibenarkan dari dosa. Bukan untuk dibenarkan dari perbuatan dosa, tetapi kita dibenarkan dari dosa karena Dia yang telah berdiri pada status hukuman kita. Tidak ada kasih yang seperti ini. Allah berdiri, Allah menggantikan posisi, atau Allah berdiri pada status hukuman kita. Itu nggak ada. Ini model Allah seperti apa? Tetapi kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Di dalam dunia ini, melalui firman Tuhan, kita belajar hanya ada satu pribadi Allah yang menggantikan posisi kita, mati di sana. Ketika Dia mati di sana, dengar baik-baik saudara, bukan berarti Allah selesai, tetapi dosa kita lah selesai di dalam Dia. Ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga, Yesus bangkit untuk menyatakan apa? Semua dosa-dosamu sudah selesai. Dan Allah adalah kasih. Dia memberikan satu-satunya firman, sabda, kalimat-Nya sendiri yang menjadi manusia dan diam dalam raga manusia. Dia dilahirkan dari seorang perawan, bukan dari seorang wanita yang kawin. Ini Allah. Mustahil ada seorang wanita, ada seorang manusia yang melahirkan anak tanpa hubungan suami istri. Mustahil. Tetapi malaikat datang kepada Maria dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang Allah katakan jadi, maka jadi. Amin, saudara. Ini di luar batas, di luar logika kita. Tetapi memang Allah nggak masuk logika kita. Kita bersyukur. Hari ini undangannya bagi kita semua. Kita bersyukur tidak ada satu Allah di dunia ini, dimanapun juga, yang berani mengambil resiko seperti ini. Tetapi Allah kita sudah datang. Kalau itu kita alami, kalau itu kita tahu, yuk hidup di dalam kasih-Nya. Tunjukkan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Tunjukkan ibadah itu lebih indah dari ibadah-ibadah sebelum corona ini. Tunjukkan bahwa engkau serius di rumah, engkau serius di gereja, engkau serius di tempat kerjamu dengan Tuhan. Engkau taat dalam setiap perintah-perintah Tuhan. Lakukan semua. Itu tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau sudah mengurangi waktu hubunganmu dengan Tuhan, saya katakan engkau gagal untuk mengasihi Tuhan. Ada banyak orang memakai kesempatan ini. Kan lagi corona,
Hei, engkau dengan Tuhan, nggak usah peduli corona itu. Kalau engkau di rumah, ibadahlah sungguh-sungguh. Nggak ada waktu untuk bermain di hadapan Tuhan. Kita harus serius dengan Tuhan. Bahkan bermain pun harus serius untuk Tuhan. Amin, saudara.